Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ferdiansyah, NIM 210201005 dari kelas Fire and Safety C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Pengelolaan Pencemaran Industri dengan dosen pengampu Ibu Mutiara SKM. Baik, untuk singkat waktu, mari kita mulai saja. Untuk di sini topiknya yaitu yang pertama, apa sih limbah B3? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan dan kategori dan sumbernya. Yang keempat, sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang keenam, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Lalu yang ketujuh, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang ke-8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Lalu yang ke-9, sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang ke-10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama, definisi limbah B3. B3 yaitu zat energi dan atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup dan makhluk hidup lain. Yang kedua yaitu limbah B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Hal-hal pokok yang melatar belakangi peraturan tentang pengolahan limbah B3 yaitu meningkatnya penggunaan bahan berbahaya dan beracun B3 pada berbagai kegiatan, misal kegiatan industri, pertambangan, kesehatan, rumah tangga. Dampak penting atau pencemaran akibat pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan dan manusia. Penetapan limbah B3 yaitu yang pertama, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan. Yang kedua, limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kategori bahayanya terdiri dari atas A. Limbah B3 kategori 1 dan B. Limbah B3 kategori 2. Yang ketiga, limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan sumbernya terdiri atas A. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Yang ke B. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Yang C. Limbah B3 dari sumber spesifik. Lalu soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik kategori limbah B3. Untuk karakteristik limbah B3 sendiri berdasarkan Permen LHK Pasal 4 Ayat 2 tahun 2021 antara lain. Yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, yang keenam beracun. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 ialah limbah B3 yang memiliki dampak akut atau cepat tiba dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang B, limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis, yaitu jangka panjang. Limbah B3 berdasarkan sumbernya terdiri atas yang A. Sumber tidak spesifik. Limbah tersebut berasal dari bukan proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain. Yang B. Sumber spesifik adalah limbah dari sisa suatu proses industri atau kegiatan tertentu. Yang C. Bahan kimia kadaluarsa
seperti tumbahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yang pertama yaitu berdasarkan lokasi. Lokasi sendiri yaitu tentang bebas banjir, tidak rawan bencana alam seperti longsor, bahaya gunung api, gempa bumi, amblesan, tsunami, dan atau mud vulkano. Yang kedua yaitu peralatan penanggulangan keadaan darurat, yaitu seperti sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran dan atau alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai. Yang ketiga, fasilitas penyimpanan limbah B3 seperti bangunan, desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 sendiri dari hujan dan sinar matahari, memiliki penerangan dan ventilasi, dan memiliki saluran drainase dan bak penampung. Tangki dan atau kontainer tempat tumpukan limbah, waste pile, waste impoundment, dan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama yaitu bangunan, akan menjelaskan secara rincinya. Rancang bangunan sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah yang tersimpan. Yang B, luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang C, desain dan konstruksi yang melindungi limbah B3 dari hujan dan tertutup. Yang D, atap dari bahan yang tidak mudah terbakar. Yang E, memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara. Yang F, sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat penyimpanan limbah B3. Yang G, lantai kedap air dan tidak bergelombang. H, lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1%. Yang I, lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan limbah B3. J, yaitu saluran drainase ceceran atau tumbahan limbah B3, air hasil pembersih ceceran atau tumbahan limbah B3. Yang K, bak penampung tumbahan untuk menampung ceceran atau tumbahan limbah dan atau air hasil pembersih ceceran atau tumbahan limbah B3. Yang L, yaitu dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang M, yaitu tangki dan atau kontainer. N, silo, O, yaitu tempat tumpukan limbah B3 seperti waste pile dan atau kolam penampung limbah B3 waste impoundment. Yang dua, tangki dan atau kontainer dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air. Yang B, tangki dan atau kontainer dan sistem penunjangnya harus dibuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan, tidak mudah pecah atau bocor, memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan atau kontainer menuju bak penampung tumpahan. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung. Jika limbah B3 disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan atau menghasilkan gas dan atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan, dan dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu silo, dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat. Yang B, dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo untuk menampung limbah B3 jika terjadi ceceran. Yang C, dilengkapi dengan simbol limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tempat tumpukan limbah B3 waste pile dan atau kolam penampung limbah B3 waste impoundment. Yang keempat, tempat tumpukan limbah B3 waste pile dan atau memiliki yang A, yaitu memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air. Yang B, memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan limbah B3 dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan atau ceceran limbah B3 keluar dari penyimpanan. Yang C, memiliki fasilitas sumber pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu, upstream, dan hilir. Downstream, tempat tumpukan limbah B3 waste pile yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Yang kelima, kolam penampung limbah B3 waste impoundment. Yang A, memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air. B, memiliki bangunan penyimpanan spillway untuk mengalirkan air yang berasal dari limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air.
Dan yang C memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu, upstream, dan hilir, downstream. Fasilitas western impediment yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah. Berikut seperti gambarnya meliputi gambar di tampilan. Poin yang keempat yaitu sebutkan fasilitas penimbun limbah B3. Limbah B3 yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 sampai dengan 184 dapat ditimbun di fasilitas penimbunan limbah B3 dengan ketentuan. Yang pertama A. Memperhatikan penempatan limbah B3 pada lokasi fasilitas penimbun limbah B3. B. Melakukan pengelolaan air lindi yang ditimbulkan dari kegiatan penimbunan limbah B3. Saya melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penimbunan limbah B3. Dan yang D, melakukan pemantauan lingkungan. Penimbunan akhir yang terdiri dari satu fasilitas penimbun akhir kelas 1, 2 fasilitas penimbun akhir kelas 2, dan yang ketiga fasilitas penimbun akhir kelas 3, seperti sumur injeksi, penempatan seperti kembali di area bekas tambang, bendungan penampung limbah tambang, dan atau fasilitas penimbun limbah lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 5. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah. Yaitu ada 5 poin, yaitu metode thermal, yaitu dilakukan melalui proses insinerasi dan cara lain dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tidak memiliki karakter yang tidak mudah meledak, radioaktif. Yang kedua, metode stabilisasi dan solidifikasi. Dilakukan terhadap limbah yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun, serta berwujud cair ataupun lumpur. Yang ketiga, metode bioremediasi. Dapat dilakukan dengan metode land farming dan atau biopil. Metode elektroguasi yaitu dilakukan terhadap limbah B3 fase cair harus berada di daerah bebas banjir atau daerah yang dapat dilakukan rekayasa dengan teknologi untuk melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima yaitu metode pencucian. Dilakukan terhadap pencucian tangki kapal dan pencucian kemasan limbah B3. Lalu yang soal keenam yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Seperti pada tabel di bawah ini, itu yang pertama bangunan kategori 1 sumber tidak spesifik, ya, spesifik umum seperti yang ada di gambar. Lalu yang ketujuh, tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Seperti ada yang di gambar ini. Lalu yang ke-8, jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori 1 dan 2 yaitu jumlah limbah B3 yang dihasilkan lebih dari 50 kilo per hari, yaitu maksimal waktu penyimpanannya 90 hari. Kategori 1 kurang dari 50 kg per hari, yaitu maksimal waktu penyimpanannya 18 hari. Kategori 2 tidak sumber tidak spesifik yaitu kurang dari 50 kilo per hari, waktu masa penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik umum yaitu kurang dari 50 kilo per hari, waktu penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 dari sumber spesifik khusus yaitu jumlah limbahnya tidak dibatasi, namun waktu penyimpanannya 365 hari. Yang kesembilan yaitu sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama yaitu dari sumber industri PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbah, limbah fine atau bottom ash. Pemanfaatannya menjadi paving block. Yang kedua PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbah, limbah paper sludge. Pemanfaatannya bahan baku kertas Lowrage. Yang ketiga PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbah, limbah dense sludge. Pemanfaatnya bahan bakar alternatif. Yang keempat, sumber industri PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbah, limbah soft bekas, yaitu pemanfaatannya bahan bekas alternatif. Yang kelima, PT Triyata Mulia Indonesia, jenis limbahnya limbah silika terkontaminasi, pemanfaatannya bahan baku industri refractory, seperti dan lain-lain sebagainya seperti di gambar tabel pada berikut.
Lanjut, yang terakhir yaitu 10. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yaitu yang pertama, pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan ketentuan, yaitu A. Alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1, B. Yaitu alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Lalu alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Angkutan jalan, B. Perkeretaapian, dan C. Angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan. Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 2 huruf wajib memenuhi spesifikasi A umum dan khusus. Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi dilengkapi dengan prosedur bongkar muat, dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan limbah B3 yang diangkut, dilengkapi dengan prosedur penanganan limbah B3 pada kondisi darurat, dan dilengkapi dengan GPS tracking. Lanjut, spesifikasi khusus bagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Untuk alat angkut berupa angkutan jalan. 1. Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 atau lebih. 2. Mencantumkan nama perusahaan pada keempat sisi kendaraan. Ketiga, mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan, kiri, dan belakang kendaraan. Yang keempat, dilekati simbol limbah B3 pada keempat sisi kendaraan sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang B, untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian menggunakan gerbong datar yang sesuai dengan karakteristik limbah B3. Poin yang C, untuk alat angkut berupa angkutan laut, sungai, dan penyeberangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut gambarnya untuk imajinasi yang poin nomor 10. Ini sumber referensinya. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan pembacaan materi ataupun kesalahan dari pelafalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.